saya tanggapi ya. Baik. Jadi begini Nandar ya. Pertama-tama sebagai seorang muslim, seharusnya kamu itu pakai literatur Islam loh. Masa iya kamu muslim pakai Bible gitu, gimana ceritanya? Nandar, kalau kamu baca Al-Quran, baca hadis gitu ya, atau baca kitab-kitab ulama gitu, ada nggak sih Al-Quran maupun hadis menyebut-nyebut Paulus, menyalah-nyalahkan Paulus, mengatakan Paulus rasul palsu? Ini kok orang Islam sekarang ini udah nggak percaya sama Muhammad sama Allah lagi loh. Kemudian yang kedua Nandar, di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-18 itu kan berbicara mengenai seseorang yang berbicara demi namaku. Artinya dia bawa-bawa namaku. Nah, kata Tuhan di situ huruf besar semua itu. Ya. YHWH. Jadi nabi itu ciri-cirinya dia berbicara atas nama YHWH. Makanya ketika Musa berfirman, Tuhan, beginilah firman Tuhan. Kata Tuhan di situ huruf besar semua. Beginilah firman dari Yahweh. Nabi-nabi juga berbicara begitu. Cuman Muhammad yang berbicara bukan atas nama Yahweh. Nandar, satu-satunya nabi ya yang kalian paksa jadi nabi ya, yang berbicara bukan atas nama Yahweh itu cuman Muhammad. Dia berbicara atas nama Tuhan Pak orang Quraisy, Tuhan negeri Mekah. Apa hubungannya? Aduh, gimana sih Nandar ini? Gini aja Nandar, ini obrolan kita ini makin gak nyambung. Soalnya saya cuma mendengarkan ngelanturnya kamu kemana-mana. Jadi gak ada yang menarik gitu loh. Gak ada yang menarik. Jadi gini Nandar, intinya yang mau saya bilang sama kamu begini Nandar. Paulus, ya, ketika dia dipilih oleh Yesus, dia itu berubah menjadi baik. Ya kan? Paulus tidak pernah menikahi anak di bawah umur. Sedangkan Muhammad, malu saya menceritakannya. Paulus, apakah pernah dia mengangkat-ngangkat pedang, membawa pasukannya untuk menjara dan merampok? Mukamu di mana? Tidak pernah. Ya kan? Betul nggak? Pernahkah Paulus mengoleksi banyak istri ketika dia udah bertobat? Muhammad? Nandar. Sudahlah Nandar. Gini Nandar, setiap nabi palsu, apapun lah, mau nabi palsu, mau dukun palsu, mau apa, mau pejabat KPK palsu, mau wartawan palsu, ada motif di baliknya, yaitu keuntungan. Entah itu uang, entah itu harta, tahta wanita. Nggak jauh-jauh dari situ. Coba, dukun palsu apa? Motivasinya supaya biar dapat duit. Itu dukun palsu. Atau apa? Supaya dia bisa menggagahi wanita. Itu dukun palsu. Makanya kalau ada dukun palsu, bukalah bajumu. Masuklah ke kamar. Nah itu dukun palsu itu. Sekarang saya tanya sama kamu Nandar. Apa motivasinya Paulus jadi rasul palsu? Coba, kamu jelaskan dulu. Modus dia apa? Adakah dia supaya dia jadi kaya raya? Adakah dia menumpuk hartanya? Malahan dia menjadi orang susah. Ketika dia jadi rasul, ketika dia jadi pengikut Yesus, malah beberapa kali dia dipenjara, berapa kali dia dianiaya orang. Adakah dia ngumpulin ngoleksi istri banyak? Kagak. Adakah dia ngoleksi banyak harta-harta untuk kekayaan dia? Sehingga ada sekian miliar harta rampasan perang, jarahan perang. Gampang lah, nggak usah ini. Kita bicara logis-logis aja lah, ya. Nggak usah ke ini jauh-jauh. Kamu kitab suci, kamu ngarang begini itu segala macam. Gini, Nanda, dengarkan. Waktu Muhammad belum jadi nabi, istri dia satu. Ketika dia jadi nabi, istrinya banyak. Tuh. Waktu Muhammad belum jadi nabi, dia nggak pernah ngambil harta jarahan perang. Ketika dia jadi nabi, harta rampasan perang 5%, 1/5 untuk dia. 1/5. Apalagi? Ketika dia belum jadi nabi, nggak ada wanita-wanita yang menyerahkan diri kepadaku, nggak ada. Tapi ketika Muhammad jadi nabi, wanita-wanita yang menyerahkan dirinya kepada Muhammad jika Muhammad mau. Sudahlah Nandar, nanti kalau kita terusin nggak kuat, nanti umatmu nggak kuat, ya.
Kalau saya bongkar nanti agamamu, umatmu makin gak kuat. Oke Nandar ya. Jadi coba ya nggak apa-apa lah. Gini Nandar ya. Kamu saya kasih tahu ya. Iya. Nih. Saya bacakan ya dalam satu perikop penuh ya. Itu ada di dalam 2 Korintus 11 pasal yang ke-8. Saya bacakan dulu dari pasal yang ke-7 ya nih. Pada waktu saya memberi, ini bahasa Indonesia sehari-hari, terjemahan BIS ya, bahasa Indonesia sehari-hari. Pada waktu saya memberitakan kabar baik dari Allah kepada kamu, saya tidak meminta kalian membiayai saya sedikit pun. Ini berbicara, Paulus berbicara kepada sebuah jemaat. Oke? Saya bacakan, saya lanjutkan. Sedikit pun. Dengan demikian, saya membuat diri saya menjadi rendah. Saya lakukan itu untuk meninggikan kalian. Apakah itu suatu kesalahan terhadapmu? Pada waktu saya melayani kalian, saya dibiayai oleh jemaat lain. Bolehkah dikatakan saya merugikan jemaat-jemaat itu supaya saya dapat menolong kalian? Jadi di sini, kata di dalam terjemahannya itu, saya merampok jemaat lain untuk membiayai kalian. Untuk membiayai kalian. Jemaat-jemaat yang satu lagi ini yang sedang dibicarakan dalam konteks ini. Apakah ada di situ Paulus untuk merampok, untuk kekayaan pribadi, untuk nambah istri? Sekarang saya tanya sama kamu Nandar, cobalah. Ketika Paulus ya setuju atas dijatuhkannya hukuman terhadap Stefanus, apakah di situ Paulus sudah bertobat? Belum. Apakah Paulus sudah menjadi rasul? Belum. Kan kamu nggak nyambung. Yang saya tanya sama kamu tadi adalah bagaimana modus Paulus setelah dia menjadi rasul. Kamu kutip nih, Korintus 2:11 ayat yang ke-8. Jemaat-jemaat lain telah kurampok. Ini bahasa ini ya, bahasa TB ya. Jemaat-jemaat lain telah kurampok dengan menerima tunjangan dari mereka supaya aku dapat melayani kamu. Ini supaya dapat melayani kamu, melayani jemaat yang lain. Di mana di situ supaya saya bisa senang-senang, supaya saya bisa nambah istri, supaya saya banyak istrinya. Nggak ada. Coba tunjuk kepada saya, adakah motivasi yang menguntungkan pribadi Paulus ketika dia menjadi rasul dipilih oleh Yesus? Kamu bilang untuk menyesatkan. Untungnya apa? Untungnya apa? Ini Nandar, banyak orang di jalan tuh, di jalan. Ya, ada orang nanya alamat. Alamat ini mana? Alamat ini mana? Sesatinlah mereka. Alamatnya ke sana, bilang ke sana. Untungnya dia bagi dia apa sih coba? Kalau ada orang nanya sama kamu jalan. Nandar, Bang, mau nanya jalan Bang. Ke mana? Ke Ciwidey mana? Oh, Ciwidey harusnya jalan ke sana nih. Kamu bilang ke sana. Untungnya buat kamu apa sih menyesatkan orang? Untungnya apa? Coba saya pengen sama kamu spesifik lah. Apa untung yang jelas, nyata, konkret bagi dirinya Paulus ketika dia menjadi rasul? Rasul palsu kamu bilang. Tapi saya bisa tunjukin sama kamu Nandar. Apa untungnya Muhammad ketika dia jadi nabi? Coba saya kasih tahu kamu untungnya dia. Sampai Aisyah berkata, aku tidak melihat Tuhanmu kecuali begitu sigap menuruti hawa nafsu. Kata Aisyah loh. Coba Nandar, ketika Muhammad belum jadi nabi, istrinya berapa Nandar? 1. Namanya siapa? Khadijah. Setelah dia jadi nabi, istrinya tambah banyak. Tambah budak-budak. Sekarang saya tanya sama kamu Nandar. Coba pikirin secara logis, berarti dia dapat untung biologis nggak? Dapat. Ya kan? Terus, waktu dia jadi nabi, pernah nggak dia ngerampok atau ngejarah satu kaum? Nggak pernah. Tapi setelah dia jadi nabi, dia melakukan penjarahan atau yang disebut sebagai gonimah. Gonimah itu artinya harta rampasan perang. Aduh. Untungnya jelas. Abdul Somad pernah menghitung. Untung yang dihitung berjumlah miliaran. 100 berapa miliar begitu. Untung jelas. Udah Nandar, saya nggak merokok Pak. Asik. Rokok.
ngerokok. Pernah nggak koin-koin yang dikirim teman-teman ketika PKPK itu kan beli rokok? Jangan pun beli rokok, Edis. Jangan pun beli rokok. Sound card. Ini nih, Harman Kardon, lu tahu harganya berapa? 6 juta, Edis. Ini. Iya, tapi beli rokok juga ya. Oh, jangan pun rokok, Edis. Iya, tapi enggak, kalau itu enggak masalah. Kalau kamu beli mikrofon, beli apa itu bagus karena sesuai dengan peruntukannya ya. Tapi kalau beli rokok, jelas ini yang menemani saya. Iya. Jelas dong. Iya, Cemilan. makanya gini. Sedangkan rokok itu kencing setan, betul nggak? Menurut hadis Kenapa? rokok itu kencing setan, tembakau itu Dimana, kencing setan. dimana ayatnya? Asik. Mantap, Pantesan nggak masih orang Islam. Asik nih. Gue demen nih. Anjay. Ayo. Gimana? Tembakau menurut kitab hadis itu berasal dari kencing setan. Oh gitu. Nah, kamu menggalang donasi atau pemberian dari teman-teman muslimmu, kamu beli untuk minum kencing setan. Lo enak gimana? Lo wong enak. Oke lah Rasid. Ya, intinya kita beda kita di situ, Rasid. Ya, intinya kita beda di situ. Artinya begini. Banyak orang, kita bicara jujur-jujuran ya. Dakwah lebaran nih, banyak orang menjadikan acara diskusi-diskusi lintas agama ini menjadi ajang bagi mereka untuk mengumpulkan cuan. Kamu yakin lu itu jangan ngomongin diri sendiri. Lu gimana? Betul nggak? Untuk kepentingan pribadi, betul nggak? Lu kenapa ngomongin diri sendiri, Dis? Sekarang saya tanya. Nih, sekarang saya tanya. Kalau ada seorang muslim, misalnya ada seorang muslim, dia punya rumah, dia punya pekerjaan bagus, dia tinggalkan rumah sama pekerjaannya itu, gara-gara dia dipersekusi, didatangi ormas, mau dibunuh, pergi dia, gara-gara dia mendakwahkan Islam. Terus dia sekarang ada di negeri orang, dia nggak punya tempat tinggal, dia nggak punya pekerjaan. Menurut kamu wajar nggak orang bantu dia? Supaya dia ada tempat, supaya dia ada ini. Iya wajar. Menurut kamu wajar nggak? Iya. Lu lagi nangis kamu. Lu lagi ngomongin diri lu. Justru yang tidak wajar itu adalah, nih saya kasih tahu yang tidak wajar. Sudah punya rumah, ya kan? Sudah punya pekerjaan, ya kan? Tidak harus ngontrak. Sekarang kalian ngumpulin koin untuk beli rokok, untuk beli headset harga seharga mobil Avanza. Gak ada headset, gua nggak pakai headset gua. Nggak, si Juma. Kenapa? Si Juma itu headsetnya seharga mobil Avanza. Kamu tahu nggak? Buset. Gua mau kasih tahu. Sebentar, gua mau rinciin kerjaan dia apa. Pertama, headsetnya si Juma itu seharga mobil Avanza. Kamu tahu dia ngomong sendiri. Dia Edis, ngomong gini, ya sebentar. Ini headset saya ini seharga mobil Avanza. Bener. Lu tahu. Bang Zuma itu sekali dia baca Al-Quran, tahu nggak kamu apa? Paus-paus singa berterbangan. Dengerin. Saya kasih tahu sama kalian orang-orang Muslim. Enggak, saya kasih tahu sama orang-orang gantian Muslim. dong. Kalian Bang Zuma itu gini. Supportlah orang yang memang perlu peruntukannya jelas, gitu. Sama kayak begitu juga. Saya bilang jujur aja. Banyak dengar ini. Ini kita bicara jujur-jujuran ya, biar jemaat itu biar tahu. Banyak pendeta-pendeta, ya kan? Banyak ini pendeta-pendeta. Jam tangannya harganya 500 juta. Berapa aja pendeta itu? Ustadz, dengar dong. Ustadz, ya kan? Mobilnya, Alphard, ya kan? Terus apa? Motornya motor Harley. Tapi gue baru ini, Dis. Gue baru pelajari kata-kata lu. Itu yang disebut memperkaya diri. Iya. Gue baru pelajari kata-kata lu. Lu pinter. Jadi selama ini lu nggak pernah ganti topi lu nggak pernah ganti kacamata lu, dengan baju lu itu kayak semi kumal lah ya. Biar Kenapa diganti-ganti buat apa? Senyum lu, Dis, Buat awas apa lu. diganti-ganti buat apa? Lu ketawa aja.
Diganti biar ngapa? Alul hoto wanisyan. Ketawa lu dis. Kenapa kau lari? Ah, Kenapa kan kau lari? saya jadi ngikutin Ketawa kalian lu, Dis. ngobrol kan. Kenapa kau Ketawa lu lari? dis. Oke lah. Ya Kenapa kau Allah, lari? dis. Ikutin kalian ngobrol. Jadi saya jadi ngikutin kenapa kalian kalau- ngobrol nih. Ini sebenarnya Oh, waktunya begitu waktunya cara sudah dis. selesai. Gini, Katanya mau ke Kita bandara. Kenapa? kalian diomongin, aja kalian lu. diomongin untuk beli rokok kok kalian panik sih? Jadi mana